Pemirsa Jimat Leluhur, tentunya kita tidak pungkiri bahwasanya Indonesia ini penuh dengan jimat. Jimat itu apa sih? Jimat adalah barang siji kang dirumat. Jadi artinya ada satu mutiara warisan leluhur kita, yaitu seni metalurgi, seni tempah, yang itu sudah berhasil menjadi sebuah buah karya adiluhung yang mengguncang dunia. Dan akhirnya perjuangan panjang itu membuahkan hasil, yaitu budaya leluhur kita sudah tercatat menjadi benda warisan dunia, kan gitu ya, warisan, menjadi salah satu warisan dunia non bendawi. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi kita pun harus bangga. Maka mari, adanya channel ini adalah untuk nguri-nguri budaya, menguri-uri budaya, karena besarnya sebuah bangsa adalah ia yang menghargai budayanya. Budaya berawal dari bahasa Sanskerta, bodhya, artinya adalah budi yang mulia. Maka orang kita yang masih menjunjung tinggi budaya kita, semoga kita adalah di antara orang-orang yang berbudi pekerti mulia. Allahumma amin. Nah, bismillah. Ini saya ingin mereview ya sebuah pusaka yang menurut saya keren, luar biasa. Dari tampilannya ini sudah saya tidak paham dengan kayu ya, tetapi sepertinya kayu timoho ya, kan gitu ya. Dan ada ukiran khas Bali gitu ya. Nah, saya tidak tahu maknanya juga, tetapi mari kita buka bersama-sama dapurnya apa. Sahabat Jimat Leluhur, ini keris Bali ya, keris Bali berdapur Nogo Siluman. Kata orang sekarang adalah Nogo Siluman. Nah, itu sebetulnya dulu namanya adalah Nogo Seluman gitu ya. Di ciri khas, ciri mati atau karakter khusus Nogo Siluman adalah ini dari gandi, di atasnya gonjo ini. Nah, ini sudah gandiknya ini sudah terlihat ada badan naga. Nah, terus kemudian di atasnya ada mahkota yang semakin lama seakan timbul dan lenyap, dan pada akhirnya badan ke atas sampai ekor ujungnya itu benar-benar seluman atau menghilangkan diri. Jadi seluman itu artinya menghilang. Nogo Siluman adalah naga kadewatan, naga yang masuk ke dalam alam kadewatan, naga yang masuk ke dalam alam astral, memilih untuk menyembunyikan diri, untuk bertapa berata, masuk ke dalam alam angsar gitu ya. Nah, itu filosofinya adalah ya naga yang masuk ke dalam alam kedewataan, artinya naga yang memilih untuk lebih masuk ke alam spiritual gitu. Ini naga siluman Bali. Kita hitung looknya ya, atau lekuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Naga siluman tangguh Bali ya, berpamor, bisa masuk ke dalam pendaringan kebak. Nah, filosofi di dalamnya agar sang pemilik atau yang memegang Nogo Siluman ini selain dihargai oleh banyak
manusia, oleh sekeliling gitu, oleh sosial pun juga pendaringannya kebak. Sumber rezekinya, lumbungnya itu tidak pernah kekurangan gitu, sumber pangannya tidak pernah kekurangan. Terus kemudian ada Lut 13. Lut 13 itu adalah pakem-pakem pusaka-pusaka yang sudah mulai masuk masterpiece, pusaka-pusaka yang sudah kategori apa ya, katakanlah khusus lah, elegan lah mungkin kalau zaman sekarang. Nah itu rata-rata pusaka fenomenal pasti berLut 11 atau 13. Nah ini ya, Nogo Siluman Bali. Nah ini di sebelah saya ini juga Nogo Siluman. Kenapa? Karena untuk perbandingan ya, untuk perbandingan. Ini Nogo Siluman juga. Maaf, bandingkan. Nogo Siluman bertangguh Bali dan Nogo Siluman bertangguh Mataram. Coba diperhatikan. Nah ini kebetulan Nogo Siluman Mataram, pamornya keleng tambal gitu, keleng itu hitam, dan ada pamor tambal itu nih. Nah filosofinya adalah menambal. Jadi kalau ada kekurangan, namanya manusia ada alpanya, ada kekurangan dalam memperhitungkan sesuatu dan sebagainya, maka akan ada sebuah energi spiritualitas yang mendoakan sang pemegangnya agar kealpaannya, kelengahannya, kealpaannya itu tersulam atau tertambal, itu istilahnya begitu, melengkapi lah. Ada energi spiritual melengkapi kekurangan yang ada. Nah, ini sama-sama Nogo Siluman, ini seni tempa dari Mataram, ini seni tempa dari Bali. Gitu ya. Ini pamor tambal, ini pamor pendaringan kebak. Nah, ini yang menarik, sisi yang menarik. Kembali kepada yang berdapur ini ya, apa namanya, Nogo Siluman Tangguh Bali ini ya. Ini kemarin saya mendapatkannya dalam keadaan yang sangat mengenaskan, sangat mengenaskan. Apa namanya, hitam legam, terus tertutup dengan karat dan lengketnya patina lah. Mungkin pemilik pertamanya dulu agak sedikit kurang tahu sehingga salah dalam memperlakukan pusaka gitu. Sehingga ini kemarin lengket dengan lamen itu apa ya istilahnya, kemenyan lah, sejenis kemenyan putih itu mungkin, kalau nggak kemenyan Arab itulah ya. Nah ini lengket gitu sampai tebal begitu sehingga pamornya ini tidak terlihat, terus kemudian berkerak, dan saya dalam merendam itu saat sebelum mewarang itu kan dijamas dulu, direndam dulu itu selama 3 hari berturut-turut, baru kemudian sedikit demi sedikit karatnya dan lengketnya bekas kemenyan itu hilang, dan kemudian alhamdulillah setelah putih dan kemudian sudah diwarang, sudah dimasukkan ke dalam cairan arsenik dan sudah di Sidokoro, diajak ngobrol lah katakanlah secara intuisi batin, maka wow. Amazing ini bagi sahabat-sahabat yang mungkin pengagum benda tosan aji atau benda pusaka. Saya yakin, coba sekarang bicara, kalau tadi bicara tangguh sudah jelas, ini tangguhnya adalah Bali. Ya, Bali era Majapahit gitu ya. Bali, perkiraan saya, estimasi saya adalah Bali era Majapahit. Mungkin nanti kalau estimasi saya salah, sahabat-sahabat boleh juga ikut urun rembuk, karena dalam berbudaya keris itu tidak sekaku berbudaya linggis. Gitu ya. Dari dalam menayuh itu ada sisi-sisi kita tidak boleh egois gitu. Kadangkala
kita membutuhkan senior-senior yang lebih tahu itu untuk membenarkan. Karena saya sendiri bukan pakar pakerisan, saya hanya memposisikan diri sebagai penghobi dan penggiat ini saja, apa namanya, budaya Tosan Aji saja. Gitu. Nah, kita coba berdirinya ini ada keseimbangannya bagaimana. Kita lihat sisi esoterinya, ya. Jadi gini, saya akan memberikan penerangan dulu ya kepada saudara-saudaraku sekalian. Sesungguhnya memang ada beberapa pusaka itu yang memang bisa berdiri dengan tegak di atas warangkanya. Ya Allah. Kita coba, bismillah, semoga dia bisa, semoga mau. Kadangkala juga sisi esoteri, sisi angsar itu ada kalanya bersahabat dan ada kalanya tidak, tatkala ada di depan kamera, ya. Walaupun sesungguhnya ya 50% memang selain dari tuah angsar juga memang sisi keseimbangan seni tempa itu juga sangat mempengaruhi. Iya. Alhamdulillah ini dia mampu berdiri dengan seimbang, dengan kokohnya. Inilah keris, inilah budaya Tosan Aji kita, inilah keluhuran budaya seni tempa, seni rasa, seni intuisi batin, seni spiritual dari leluhur kita. Dengan tempaan yang berlipat-lipat sehingga melahirkan kepadatan besi, kepulenan besi yang akhirnya menjadi apuh. Apuh itu unsur besinya, unsur karatnya, unsur kebesiannya itu benar-benar sudah hilang gitu, sehingga menjadi wesi aji, menjadi besi yang mempunyai aji, mempunyai makna, mempunyai tuah tertentu. Nah, maka ini dibuktikan dengan keseimbangannya. Sebetulnya memang selain didukung dengan sisi esoteri, juga tempaan yang berlipat-lipat, beribu-ribu kali lipat tadi memang melahirkan besi yang dan paduan besi, baja, meteorik yang menjalin sebuah harmonisasi keseimbangan, ya. Nah, inilah sebetulnya teknologi dari leluhur kita. Jauh sebelum ada teknologi besi di dunia belahan manapun, sebetulnya leluhur kita sudah luar biasa. Nah, saya sedikit meluruskan kepada para penghobi Tosan Aji. Namun yang seperti ini tidak harus diutamakan. Mari kita tetap mencintai Tosan Aji, mencintai pusaka, pakerisan dalam hal ini, tidak mengutamakan kemudian bisa berdiri atau tidak di situ. Karena wesi aji dalam hal ini adalah keris, itu dinilai bukan semata-mata karena bisa berdirinya. Sekali lagi saya tekankan, keris itu dinilai, wesi aji itu dinilai berharga bukan semata-mata karena bisa berdirinya, gitu ya. Tidak semuanya pusaka ampuh, tidak semuanya pusaka bernilai tinggi itu harus bisa berdiri. Nah, ada beberapa juga, banyak beberapa pusaka yang masterpiece, yang bagus, yang memang justru tidak elok untuk diberdirikan. Satu contoh, pusaka-pusaka jenis tindih dan sebagainya, memang pusaka-pusaka sepuh, pusaka-pusaka yang tua itu memang tidak serta-merta harus berdiri, gitu ya. Nah, ini hanya sebagian
menunjukkan ini saja, bagaimana citra seni gitu, ciptaan leluhur kita itu benar-benar amazing gitu aja gitu. Nah, sisi angsarnya ini apa namanya, filosofinya ya, naga siluman adalah naga yang menyembunyikan diri. Maka konon tuahnya dipercaya oleh masyarakat dulu adalah bisa, yang membengkang ini pandai untuk menghilang. Kan itu. Maka konon dulu Raden Mas Bandara Haryo Ontowiryo alias Kanjeng Pangeran Diponegoro itu konon saat melakukan perang gerilya, kan itu ya, itu bisa tahu-tahu tidak terlihat oleh Belanda, tahu-tahu sudah menghilang dan kemudian ada di sebuah tempat. Nah, itu konon seperti demikian. Nah, implementasinya untuk zaman sekarang ya tidak hanya, maksudnya bukan harus menghilang secara fisik ya, tetapi apabila mempunyai cobaan, ujian, masalah yang sulit untuk diselesaikan, maka tuahnya, angsarnya, daya yoninya, energi doa yang terpatri di dalam bilah keris ini, naga siluman ini, mampu melenyapkan permasalahan tersebut, mampu menghilangkan ujian tersebut atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Maksudnya demikian. Jadi kalaupun punya ujian atau masalah yang sulit tertanggulangi, entah gimana caranya, seperti ada dorongan spiritual yang kemudian berangsur memberikan energi solving problem. Kalau kembali lagi, berbudaya keris tidak sekaku dengan berbudaya linggis. Kalau mungkin pandangan saya salah, kalau mungkin hasil tayuan dan estimasi salah, ya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Namun versi saya, menurut saya yang banyak kekurangan ini termasuk pusaka yang langka, lumayan langka, dan sangat layak untuk dikoleksi oleh para kolektor atau pecinta tosan aji. Itu boleh dikatakan ya masuk ke, insya Allah masuklah ke ranah masterpiece gitu ya, masuk ke kelas lah, berkelas lah, lumayan berkelas ibaratnya begitu. Baik, demikian uraian saya, review saya tentang pusaka yang baru saja saya warangi. Baru saja kami restorasi dari keadaan yang sangat mengenaskan dari salah satu sahabat saya, gitu ya. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah menjadi pusaka yang keren, layak menjadi bagian dari masterpiece lah, kelas masterpiece. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini setidaknya menjadi khasanah baru gitu ya, mewarnai dunia pakrisan dan budaya gitu. Kami sekali lagi membikin channel ini hanya sifatnya adalah mereview budaya. Dalam hal ini adalah budaya tosan aji dan pakerisan, jangan sampai punah di bumi kita sendiri gitu ya. Nah, mari kita tidak gengsi-gengsi dalam berbudaya keris, karena berbudaya keris itu penuh dengan estetika, penuh dengan keindahan. Sirnakan semua pemikiran-pemikiran bahwasanya memelihara keris, memelihara pusaka itu tidak baik, itu menduakan Tuhan, itu jauh dari Tuhan, itu musyrik dan sebagainya. Insya Allah bukan demikian. Musyrik itu adanya di hati. Tatkala hati kita sudah selingkuh dari Sang Pencipta, itu juga sudah musyrik. Tatkala kita menggantikan sesembahan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu, terus hilang Tuhannya, nah itulah musyrik. Ini jauh dari kata demikian. Ini hanya kita menguri-uri budaya, gitu ya. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi
Kalau tidak dimulai dari kita, mau siapa lagi yang cinta dengan budaya Ibu Pertiwi ini? Mari kita mulai berbudaya keris yang penuh dengan estetika dan esoteri. Jangan selalu berbudaya linggis yang selalu mengedepankan kekerasan dan radikalisme. Ya, mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.